Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan melihat orang lain tertawa, diri sendiri saja tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang sangat gampang. Tinggal bertingkah kocak dan konyol, maka orang lain akan tertawa. Bila kalian jadi saya, kalian akan mengerti tak mudah membuat orang lain tertawa di saat diri sendiri tidak ingin tertawa. Lagi pula, kita hidup di zaman ketika orang-orang yang mudah marah dan tersinggung. Membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya sebuah lelucon kamu bisa dipidanakan atau dipenjara hanya karena dianggap menghina ataupun mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina, lalu dipenjara. Dia bercerita tentang seseorang yang membajak pohon kelapa, dan jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa itu dia pun mengumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Aneh, ada apa gerangan? Orang-orang kampung pun berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak marah, menghujatnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang ingin membunuhnya. Ada seorang bapak mengatakan, "Hei, dasar kafir, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan, ya? Azan subuh jam 10 pagi. Turun kamu, dasar gila!" Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, Pak, siapa yang aneh, Pak? Siapa yang gila? Tadi saya azan jam 4 pagi subuh di masjid. Tidak ada satupun dari kalian yang datang. Tapi kenapa saya azan jam 10 pagi di atas pohon kelapa, kalian datang berbondong-bondong mendatangi saya? Coba kalian pikir, Pak, siapa yang kafir, siapa yang tidak taat, dan siapa yang aneh?" Orang kok gampang ya mengkafir-kafirkan orang, hanya karena sebab perbedaan menjadi permusuhan. Sepertinya orang-orang sekarang ini senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku akan ada," maka orang sekarang bilang seperti ini, "Aku bertengkar maka aku ada." Ya, pertengkaran seakan-akan menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan digunakan untuk pembenaran keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang lain tertawa.
Saya ini badut. Dulu ayah saya juga badut. Jadi saya pun meneruskan pekerjaan ayah saya. Sekarang kan ngetrend. Ayahnya jadi seorang presiden, anaknya juga ikut mau nyalon presiden. Enggak lah, kalau ayahnya jadi nyalon presiden, mungkin anaknya jadi nyalon gubernur ataupun wali kota. Sudahlah, jangan ngomong ngantut, nanti saya ditangkap. Dulu kata bapak saya menjadi badut itu ya lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena dulu orang-orang butuh hiburan. Dulu pelawak dan badut masih dianggap lucu. Lah, sekarang pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu datang. Silakan. Duduklah. Kamu mau minum apa? Apa mau makan? Nah. Kamu nggak apa? Nggak haus? Syukurlah, kebetulan aku nggak punya apa-apa. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Terima kasih kamu sudah mau mengingat saya. Kupikir kamu sudah melupakan saya. Kamu rindu kanan ya? Aku juga. Jangan kangen dan rindu, karena itulah belagu aja. Aku boleh duduk? Katanya kamu punya pacar baru, lebih kaya, lebih tampan, lebih tajam. Tapi nggak masalah buat aku. Apapun yang terjadi, aku akan cinta sama kamu dan sayang sama kamu. Sumpah, I love you, I miss you, I need you. Aku boleh nggak? Boleh. Aduh, Raisa. Raisa. Aduh, ternyata cuma khayalan aku saja. Aku baru jomblo, gak punya pacar. Percayalah, saya memang badut yang sial. Menjadi badut berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Raisa.
kalian melihat saya seperti itu? Memangnya ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini memang sial. Nasib memang selalu aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Lihat penampilan saya, begitu keren dan amazing kan? Tapi percayalah, walaupun saya berpenampilan bagus seperti ini, saya tetaplah masih seorang badut. Suatu hari, saya diundang di acara kampanye pantai. Di sana, saya membawa sebuah lelucon. Padahal lelucon saya hanya biasa-biasa saja, tapi semua orang yang hadir di kampanye pantai itu tertawa terpingkal-pingkal dengan lelucon saya. Saya hanya menggerakkan jari saya seperti ini dan menggerakkan bongkok saya seperti ini, mereka semua tertawa. Dan saya hanya berdiam seperti ini, mereka masih lagi tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap saya seperti orang tolol dan bodoh. Sungguh, saya tidak pernah merasa tolol dan bodoh itu. Kemudian pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya, dan dia bilang, katanya saya ini adalah sosok yang karismatik. Sayapnya, bakat saya banyak disukai orang. Itulah yang cocok untuk calon pemimpin, katanya. Lalu pimpinan partai itu bilang kepada saya, sekarang ini menjadi seorang pemimpin bukan karena cerdas atau pintas, tapi karena banyak disukai orang. Demokrasi menjadikan seseorang pemimpin itu bukan lantaran kecerdasannya, melainkan karena banyak disukai banyak orang. Tidak perlu salah atau benar kamu, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Tidak peduli juga kalau kamu ngomong ngibul atau bohong, orang tetap akan percaya kamu. Bakat seperti inilah yang dibutuhkan jadi seorang pemimpin. Orang memang menertawaimu, tapi sesungguhnya orang menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan di partai. Saya didandani seperti ini, kemudian diikutkan daftar ikut pilkada. Saya tidak pernah menduga. Saya juga berpikir, saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkab, tapi ada sih yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak, tapi kalau pilkada boleh kok coba-coba buat anak. Buktinya banyak anak pejabat, anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya kemudian ikut pilkada, tidak menyangka saya pun menang. Saya tidak pernah sesial itu. Ya barangkali sudah takdir saya. Padahal saya tidak punya ijazah, tapi kata orang partai itu kepada saya, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan kok. Jangankan ijazah, kebenaran aja masih bisa kok dipalsukan. Dan lebih sialnya lagi, ternyata saya menang ikut pilkada. Mereka menganggap saya sebagai pemimpin yang bisa mereka atur
yang bisa membuat mereka bahagia dan tersenyum bahagia. Kemudian saya dipuja-puja, dipuji-puji oleh banyak orang karena saya menang ikut pilkada. Ya, percayalah, memang ini sudah takdir saya. Ya, mau gimana lagi? Sekarang ini saya jadi pemimpin, tapi saya masih badut. Jadi pemimpin pun masih jadi badut. Itulah saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Percayalah, menjadi badut itu sangat berat. Kamu semua nggak akan kuat. Biar pemimpin saja.